Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Dedi Irawan bisa hadir kembali menjumpai Anda di Lobi Belajar Lebih Memahami. Pemirsa, memasuki bulan Januari, Februari, dan Maret ini memang merupakan puncak dari musim penghujan dan selain ancaman banjir ataupun mungkin juga longsor, salah satu yang menjadi ancaman ketika musim penghujan adalah penyakit demam berdarah. Di Jawa Timur sendiri sudah ada sebagian besar kabupaten kota yang dinyatakan status kejadian luar biasa demam berdarah, mengingat ada begitu banyak korban, baik itu korban jiwa maupun warganya yang menderita demam berdarah. Sebenarnya apa yang menjadi penyebab tingginya kasus demam berdarah di Jawa Timur? Dan kita akan berbincang lebih spesifik lagi tentang bagaimana situasi yang terjadi di Sidoarjo. Namun sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk menyimak satu cuplikan berikut ini. Memasuki musim penghujan, berbagai penyakit bermunculan. Salah satunya demam berdarah dengue atau DBD. DBD disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini mudah berkembang biak pada musim penghujan, utamanya bulan Januari hingga Mei. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Jawa Timur, bulan Januari merupakan puncak terjadinya kasus demam berdarah. Pada Januari 2014 lalu, penderita DBD terdapat 980 kasus. Sedangkan hingga Selasa 27 Januari 2015 lalu, jumlah penderita DBD di Jawa Timur mencapai 1.817 kasus. Itu artinya terdapat peningkatan kasus sebanyak 85,41%. Selain kasus yang meningkat, korban meninggal dunia juga meningkat tajam. Pada Januari 2014, terdapat 9 kasus kematian akibat demam berdarah. Sedangkan pada Januari 2015, tercatat sebanyak 32 orang meninggal dunia. Melihat tingginya kasus demam berdarah yang terjadi hingga akhir Januari 2015, pemerintah Provinsi Jawa Timur akhirnya menetapkan 15 kabupaten dan kota berstatus kejadian luar biasa atau KLB demam berdarah, yang meliputi Kabupaten Jombang, Banyuwangi, Probolinggo, Kediri, Sumeneb, Pamekasan, Nganjuk, Trenggalek, Kabupaten dan Kota Mojokerto, serta Kabupaten dan Kota Madiun, Magetan, Ponorogo, dan Lamongan. Lantas, apa yang menyebabkan tingginya kasus demam berdarah yang terjadi di Jawa Timur tahun ini? Tindakan pencegahan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak terserang virus demam berdarah dengue? Semuanya akan dibahas malam hari ini di Lobi Belajar Lebih Memahami. Ya, kenali ancaman demam berdarah itulah tema yang akan kita bahas untuk Lobi malam hari ini. Dan untuk membahas tema ini sudah hadir bersama saya. Yang pertama Dr. Syamsu Rahmadi selaku Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo. Selamat malam Dr. Syamsu. Selamat malam. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah, baik-baik. Baik ya. Di samping Dr. Syamsu ada Dr. Tamat Edi Susanto selaku Kepala Bidang P2PL Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Selamat malam, Dr. Edi. Ya, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Baik-baik. Sehat ya, Dok? Sehat. Baik, malam hari ini kita membahas satu tema yang mungkin fenomena ini setiap tahun terjadi begitu ya. Ketika memasuki musim penghujan selalu diiringi dengan munculnya kasus demam berdarah begitu. Pertama-tama saya mau ke Dr. Syamsu dulu. Dokter, bisa dijelaskan secara sederhana bagaimana sebuah virus yang dibawa oleh Aedes aegypti ini bisa menyerang manusia dan dalam masa inkubasi itu berapa lama dan apa saja gejala yang bisa terlihat? Terima kasih Mas Dedi. Jadi demam berdarah memang dibawakan oleh nyamuk Aedes aegypti, sangat spesifik. Kemudian setelah dia digigitkan pada manusia, kebetulan akhirnya terjadi masa inkubasi. Yang disebut masa inkubasi sejak tergigit itu sampai timbul gejala baru. Sampai timbul gejala. Oke. Dan ini yang disebut masa inkubasi. Ini kurang lebih 5-8 hari. Setelah 5-8 hari, gejala yang pertama kali bisa dilihat itu apa, Dok? Terjadi suatu proses viremia. Jadi karena ini virus, dia berkembang kemudian menimbulkan gejala panas yang tinggi, panas tinggi, mendadak, kemudian mulai pusing, mual, muntah, kemudian nyeri semua badan. Tidak jelas panasnya apa, harus waspada bahwa ini adalah
demam berdarah. Sehingga itu gejala pertama yang terlihat begitu ya? Ya, itu yang paling gejala awal yang kelihatan. Setelah melewati fase ini, apa yang dialami oleh seseorang yang mulai muncul tanda-tanda perdarahan. Yang paling mudah perdarahan baik dari gusi atau dari subkonjungtiva selaput mata, atau kalau dengan pemeriksaan di puskesmas atau di klinik ada petehi, jadi muncul bintik-bintik merah yang itu yang muncul yang didahului oleh panas yang tinggi di dalam masa inkubasi tadi, harus waspada bahwa saya berhadapan dengan DHF. Jadi fase kedua adalah muncul bercak-bercak merah, kemudian ada semacam darah di antara sela-sela gusi begitu ya dok ya? Oke. Kemudian fase berikutnya dok, apa yang terjadi terhadap pasien yang terkena demam berdarah ini? Kalau hal ini kebetulan makan minumnya susah, kemudian daya tahan tubuhnya rendah, maka dia akan terus pada mekanisme perdarahan, sehingga muncul perdarahan pada berbagai lini gitu ya. Trombosit semakin turun, kemudian terjadi plasma linkage, jadi perlepasan ke ekstravaskuler pembuluh darah, kemudian terjadi perdarahan. Nah, pada waktu ini yang sangat harus hati-hati, kita berhadapan pada dengue shock syndrome. Mulai ada tanda-tanda shock, tangan dingin dan sebagainya. Nah, ini sudah, kalau bisa jangan sampai jatuh pada tahapan ini. Jangan sampai jatuh pada akhirnya tahapan ini. Datang ke medis pada saat sudah kondisi seperti ini ya? Iya, dok. Iya. Oke, saya ke Dokter Edi. Dokter Edi, kalau di Sidoarjo sendiri saat ini kan tidak masuk ya dalam kabupaten atau kota yang berstatus KLB. Apakah memang ini satu wujud keberhasilan pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, atau kalau bisa saya tanya, kenapa kok bisa sampai Sidoarjo bisa terbebas dari status KLB? Apa yang sudah dilakukan oleh Dinkes? Ya. Terima kasih Mas Edi. Sekali lagi kita katakan bahwa tujuan pembangunan kesehatan kita tentunya adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk supaya hidup sehat, agar meningkat derajat kesehatan. Nah, derajat kesehatan ini kita pengaruhi dengan 4 faktor ya. Satu, faktor lingkungan, faktor perilaku, faktor pelayanan kesehatan, dan faktor genetik ya, faktor keturunan ya. Pengaruh yang lebih besar terhadap kesehatan derajat kesehatan kita ini pertama adalah faktor lingkungan dan perilaku. Ya. Dua faktor utama. Ya, dua faktor lingkungan dan perilaku. Terkait dengan DBD atau dengan demam berdarah ini erat sekali hubungannya dengan faktor lingkungan, terutama kita lihat sekarang ini kan ya ada perubahan musim ya, itu kan pengaruh lingkungan juga. Kemudian lingkungan kita yang banyak genangan air, sampah dan lain sebagainya ya. Kemudian perilaku masyarakat sendiri ya, kita tahu bahwa hidupnya nyamuk Aedes ini kan di tempat-tempat yang jernih ya, tempat-tempat yang mereka nyamuk Aedes ini hidupnya berdampingan dengan manusia, karena yang gigit atau yang menularkan ini nyamuk perempuan ya, atau nyamuk betina. Nyamuk betina. Karena apa? Karena nyamuk betina ini untuk dia mereproduksi ya, untuk telurnya supaya dia butuh protein ya, protein tinggi. Nah, ini didapat dari darah manusia ya. Makanya dia akan selalu berdampingan dengan kehidupan manusia. Nah, bukan hanya Aedes saja sebetulnya nyamuk itu, ada nyamuk Aedes albopictus ya. Apa itu, Dok? Itu nyamuk kebun ya. Hanya saja karena hidupnya itu di kebun ya, jarang sekali kan kena dengan manusia begitu ya. Iya, jarang sekali. Nah, yang paling sering itu ya Aedes aegypti ini ya. Itu baik. Saya ke Dokter Syamsul kalau begitu. Dokter, sampai dengan akhir Januari ini sudah tercatat tidak ada berapa banyak pasien DBD yang sudah ditangani di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo? Dijawab nanti dokter, kata kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Lobby akan segera kembali sesaat lagi.